Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ada umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil abraril ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hafizanillah wa iyyakum. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak yang hadir di rumah mengaji Al-Azam ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah dalam situasi dan kondisi wabah pandemi COVID-19, Allah mengizinkan kita pula untuk tetap berada di jalan ilmu. Mudah-mudahan wabah ini segera Allah angkat jauh-jauh. Semoga saudara-saudara kita yang menjadi korbannya, semoga Allah jadikan para syuhada, diterima amal salehnya, diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Taala. Semoga yang sakit, yang sedang terpapar, Allah segera sembuhkan dan berikan kepadanya keyakinan sembuh dan tetap sabar, karena harapan itu masih ada. Dan keluarga semoga Allah jaga, dan termasuk kita hendaknya tetap dalam kondisi yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Taala dan tidak boleh abai dan lalai. Semoga Allah jauhkan wabah ini. Ini sudah 2 tahun nih, tahun kedua, belum 2 tahun, mau 2 tahun. Hah?
Sudah cukup tahun kedua saja. Ibarat kambing tidak bisa dikorbankan ya 1 tahun, tahun kedua. Semoga Allah jadikan ini sebagai pengingat kita bahwa kita membutuhkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak bisa sekejap mata pun lepas dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab itu mari kita bersyukur kepadanya dalam kondisi apapun, karena nikmat Allah senantiasa menyertai dan membersamai kita. Ma'asyiral kiram, semoga selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sayyidil Anam, para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang setia mengikuti sampai hari kiamat nanti. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu, saudara dan saudari yang saya hormati, yang saya muliakan dan saya sayangi. Kita lanjutkan kajian al-usul atau usulu ahli al-hadis bid-da'wati ila Allah Tabaraka wa Ta'ala. Landasan-landasan utama, pokok-pokok dakwah ahli hadis kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sudah mulai masuk pada al-aslul awal, yaitu at-tauhid, yaitu membangun dakwah ini di atas at-tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang intinya adalah merealisasikan visi misi kehidupan yang telah Allah tetapkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Illa liya'budun ditafsirkan oleh ulama tafsir seperti Ibn Abbas, terjemahanul Quran habrul ummah, dengan makna liwahidun, supaya mereka bertauhid kepadaku. Berarti inti dakwah Nabi alaihissalatu wassalam dan para nabi sebelumnya, seperti yang tersebut dalam ayat yang lain, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat rasul, utusan, yang mengatakan beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah. Berarti para nabi dan rasul selalu memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan para ahli hadis yang senantiasa, lupa tuan-tuan definisi ahli hadis. Apa kemarin definisi ahli hadis? Pakar hadis. Tidak, pakar hadis, profesor hadis. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Ahlul hadis kullu man yasta'milul hadis. Setiap orang yang menggunakan hadis, bukan hanya mengetahui hadis. Sebab bisa saja kita pakar hadis, tahu seluk-beluk hadis, bisa menghukum sahih, hasan, dhaif, palsu hadis, tetapi ketika mengamalkan tidak memakai hadis. Ada? Banyak? Masya Allah. Ta'awuzubillah. Makanya Imam Ahmad menyebut ahli hadis itu, ashabul hadis itu yang menggunakan hadis. Bukanlah yang percaya ini hadis, betul. Hadis pasti benar. Cuman maknanya tidak bisa dipakai sekarang. Apa pasal? Tak sesuai dengan pikiran dan perasaan. Jadi dipakai? Tidak jadi dipakai. Karena diisolasi.
Kalau isolasi dipakai? Enggak. Tuan-tuan kalau sudah kena isolasi, baik mandiri atau terpaksa isolasi, masih bisa digunakan? Ustadz diisolasi, bisa ngajar? Enggak digunakan lagi, paling melalui media saja. Nah, terbatas sekali. Jadi segala hadis yang tidak sesuai pikiran dan perasaan lalu diisolasi, atau bahasa lamanya karantina. Atau karantina? Karantina itu kan bahasa halusnya ditahan. Iya kan? Ditahan. Cuma kalau ditahan kan jadi tahanan kita. Padahal sama aja, karantina dengan tahan sama aja kan. Di karantina 2 pekan sama dengan ditahan 2 pekan. Sama enggak? Iya, namanya beda. Iya. Namanya beda karena konotasi masing-masing kalimat itu berbeda. Jadi kalau di karantina atau ditahan atau diisolasi, hadis tak jadi berfungsi. Jelas ya? Udah jelas dong? Jadi ahli hadis yang dimaksud dalam kalimat ini adalah yang memakai hadis, bukan pakar hadis, bukan yang tahu seluk-beluk hadis, bukan. Mereka secara bahasa mungkin disebut ahli hadis, pakar hadis, betul, tapi cara istilah yang dibangun di atasnya oleh para ulama yang membedakan manhaj ahli hadis dengan yang ahlul hadas, yang bukan ahli hadis di sini, yaitu ahli hadis itu kata Imam Ahmad, kullu man yasta'milul hadis, semua yang menggunakan hadis dalam 4 hal yang disebut dengan ar-rakaiz as-islamiyah, 4 pondasi dasar Islam. Islam itu diklasifikasikan oleh ulama menjadi 4 bagian: akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak serta adab. Nah, setiap orang yang menggunakan hadis dalam masalah yang 4 ini, maka mereka termasuk ahli hadis dengan istilah ini. Tetapi siapa yang tahu hadis-hadis akidah lalu tidak memakainya, itu tak masuk dalam istilah ini, tapi masuk dalam istilah kepakaran dan akademisi. Secara akademis dia betul ahli hadis, tetapi secara akidah dan manhaj dia tidak termasuk ahli hadis karena tidak menggunakan hadis dalam akidahnya, kecuali mungkin setengah-setengah, dengan syarat bahwa segala hadis yang masalah akidah kalau tidak mutawatir tidak digunakan dalam bab akidah. Kalaupun mutawatir, ditunggu dulu, harus sesuai dengan logika. Kalau tak sesuai, kena karantina, karena tak ada izin masuk ke dalam keyakinannya. Tak ada izin, pas masuknya nggak ada. Pasalnya apa? Di dalam sudah ramai dengan pikiran-pikiran yang tak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu jangan sampai masuk dulu pikiran itu. Dah, ini saya kembali sengaja mengingatkan antum. Sudah lama pula kita tak ngaji ni, kan dah sebulan, dah lupa pula istilah, lupa lagi istilah. Jadi yang kita maksud dengan ahlul hadis adalah mereka yang selalu menggunakan hadis. Sebab akan terlihat nanti dalam aplikasinya, dalam prakteknya nanti akan terlihat siapa yang mengimani hadis dan siapa yang lebih percaya pada hadas, yaitu yang sesuai dengan keinginan dan logikanya. Kita sudah masuk al-aslul awal, dakwahnya para nabi alaihimus salatu wassalam, semuanya memulai dengan u'budullah wajtanibut tagut. Oleh itu, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, siapa yang mengikuti metodenya para nabi dalam berdakwah selalu memulai dengan memurnikan akidah. Sebab tak akan lahir ketaatan beribadah secara murni
kecuali dengan akidah yang benar, bahwa beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kecuali sesuai yang diinginkan oleh Allah, dan yang tahu apa yang diinginkan Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata, dia tak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan dalil, bukan dalih yang dicocok-cocok logikan. Ini kadang banyak ilmu cocok logi, asal baik maka laksanakan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral kiram ni rahmati Allah. Nah, apa makna tauhid? Kita sudah sebutkan kemarin. Penulis di sini menyebutkan huwa ikhlasul ibadati lillah, sawa'an ibadatul qulub atau ibadatul abdan, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, baik ibadah yang berkaitan dengan hati. Sebenarnya terjemahan yang pasnya jantung ini, ya, yang berkaitan dengan jantung hati. Apa itu? Ya, keyakinan. Keyakinan itu termasuk ibadah. Tawakkal, ya, ar-raja, berharap, al-khauf, takut kepada Allah tabaraka taala. Ini namanya ibadatul qulub. Au ibadatul abdan, atau ibadah-ibadah anggota tubuh, ya, ibadah badan, seperti kita sujud, ruku, sa'i, tawaf, mabit dan seterusnya di bulan haji ini. Nah, ini namanya ibadatu al-abdan atau bersedekah dan sebagainya. Wa yulhaq bidzalika, dan dimasukkan ke dalamnya ibadah harta dan yang semisalnya. Fala yajuzu sarfu ayyi naw'in minal ibadati li ghairi Allah ta'ala. Dengan makna ini tak boleh mengarahkan atau memalingkan atau memberikan satu jenis pun ibadah kepada selain Allah. Ya, tadi ibadah tawakal, tidak boleh tawakal kepada selain Allah, tidak boleh mengandalkan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kama la yajuzu ayyushraka ma'allahi ta'ala fi ibadatihi ahadun, sebagaimana tidak boleh dalam beribadah kepada Allah disekutukan dengan seorang pun. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka para ulama ahli sunnati wal jamaah berdasarkan istinbat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, mereka membagi tauhid itu kepada tiga bahagian. Yang ketika pembagian ini datang di zaman Nabi, ada pembagiannya? Ada. Siapa bilang nggak ada? Nanti ada Al-Quran. Al-Quran kapan turun? Sekarang turun zaman Nabi. Berarti ada apa tidak? Ada, cuman tidak diistilahkan oleh mereka, karena hari itu orang paham semua Al-Quran dan hadis. Semua mereka kembali pada Al-Quran dan hadis. Rujukan, ada tidak rujukan para ulama pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup selain Al-Quran dan hadis? Tidak, rujukan mereka tetap Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang ini rujukan kita masuk ke dalil yang lain. Ya, seperti dalam berakidah, kita belajar akidah dulu, dalil terbagi dua, dalil akli, dalil nakli, iya kan? Iya tak? Nah, berakidah masuk dalil akal. Ya, kita tidak pungkiri ini. Memang ada dalil akli, yaitu berlandaskan kepada logika yang benar, yang tidak ada khilaf padanya. Ya, seperti turun dari mana? Dari atas. Kalau naik dari atas ke bawah, naik. Turun ya dari atas. Kalau naik ya ke atas. Ada khilaf dalam masalah ini? Ada khilaf dalam masalah ini? Enggak, ini yang logis. Jadi kalau seandainya misalnya malaikat turun menjalankan tugas
Dari mana dia turun? Dari atas. Siapa yang menugaskannya? Allah. Berarti Allah. Ini yang logis. Pasalnya setelah selesai menjalankan tugas, malaikat itu kembali melaporkan hasil kerjanya hari itu. Betul? Kemana perginya? Ke atas. Terus kenapa ke atas dia pergi melaporkan? Karena Allah di atas. Ini logika yang logis. Lalu datang logika, kalau di atas berarti mesti menempati yang di bawahnya. Nah, ini logika sakit apa sehat? Ada yang sehat, ada yang sakit ini. Ada yang sehat, ada yang sakit. Yang sehat misalnya bawa gelas di atas meja menempati yang di bawahnya. Sahih. Tapi kalau sesuatu yang gaib tidak bisa disamakan dengan gelas yang zahir ini, yang syahid. Karena kalau antum mengkiaskan yang gaib kepada yang kepada yang nampak. Ini kiasnya ma'al fariq, mengkiaskan dua hal yang berbeda. Boleh apa tidak? Masya Allah, abang ni cantik kayak kakaknya katanya. Boleh nggak? Cantik kayak kakaknya ini. Mana Ci? Nggak boleh kayak gini. Itu yang zahir tak bisa dikiaskan. Apalagi mengkiaskan yang tidak nampak. Maka logika mengkiaskan yang tidak nampak ke yang nampak, logika sehat apa sakit? Logika sehat apa sakit? Logika sakit. Oleh sebab itu maka logika ini tak masuk dalil akli yang diterima. Jelas? Sebab yang nampak saja tidak bisa dikiaskan ke yang nampak yang lain pada sebagiannya. Sebagaimana yang nampak saja di atas tak menempati yang di bawahnya, tak butuh pada yang di bawahnya. Berarti tidak semua yang di atas membutuhkan yang di bawahnya. Tidak semua yang di sesuatu mesti menempati sesuatu. Maka menjadikan dia sebagai kaidah mutlak, ini logika yang tidak logis. Logika yang tidak logis. Apalagi dalil yang tidak logis ini bertentangan pula dengan dalil nakli. Weh, tuan-tuan nyimaklah sikit. Dalil nakli, iaitu dalil yang nakli. Ma'asyiral kiram ni rahmati Allah. Jadi pembagian tauhid ini ada sejak zaman Nabi. Antum dah sepakat semua orang ini Taimiyah yang buat pertama kali ni katanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang pertama membaginya itu adalah Allah Ta'ala sendiri. Kalau antum tak faham berarti percuma baca surat Al-Fatihah setiap rakaat salat. Berarti tak faham dah kan? Sebab yang pertama apa? Tauhidur rububiyah. Nanti penulis akan menyebutkan dalil-dalilnya. Ya. Tauhid rububiyah. Apa definisinya nanti kan sampai ke situ. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Apa maksudnya? Sabar dulu. Ya kan akan dijelaskannya. Kalau tidak saya yang menjelaskan. Yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Yaitu menurut Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nampaknya tuan-tuan tidak sabar lagi nih. Ya, tidak sabar lagi. Kita masuk. Masuk kita? Ya, biar tahu nanti ada enggak di zaman Nabi atau belum. Kalau antum bilang karena istilah ini tidak ada zaman Nabi, berarti semua ilmu tak ada zaman Nabi. Sebab al-aslu fil amri lil wujub, kaidah usul fikih, hukum asalnya perintah itu menunjukkan wajib illa ma dalilu ala khilafihi. Ya, kecuali ada dalil yang memalingkan dari makna wajib tadi. Ada tak zaman Nabi? Ada Nabi mengatakan itu? Saya ulang lagi. Ada Nabi mengatakan setiap perintah itu maknanya wajib? Bilang aja nggak tahu. Ya, jangan bilang nggak, nanti dosa pula tuntun. Nggak tahu ya. Nggak ada secara letterlet seperti ini, nggak ada. Cuman ini kaidah ada nggak di zaman Nabi? Ada. Jelas? Makanya adanya istilah ini karena kita sudah mulai lemah pemahamannya.
Orang-orang yang berilmu saja kadang tidak paham pembagian ini, bahkan menolaknya sampai mati. Gitu kan? Ya, kalau antum lihat perdebatan dalam masalah ini, masya Allah. Makanya tidak usah dengar debatnya. Bisa kacau pikiran anda, keyakinan antum jadinya. Ya, apalagi ketika membahas tentang tauhidul uluhiyah. Mereka tidak asal sudah tauhid rububiyah ada sempurna itu. Tidak. Kita katakan mesti ketiga-tiganya. Oleh itulah, wallahu alam, itulah rahasianya kenapa Allah menjadikan Al-Fatihah a'zamu suratin fil Quran, surat Al-Quran yang paling azim, yang paling agung. Sah? Karena apa? Di dalamnya terkandung ketiga-tiga tauhid ini. Nanti saya bahas setelah kita tahu definisi. Sabar 2 pekan yang akan datang, atau sekarang juga. Baik, kaum muslimin dan muslimat, al-qismul awwal. Jadi kaum muslimin, jadi istilah nahu misalnya, nahu isim marfu, isim mansub, ya, dan seterusnya, isim mahfud dan seterusnya, ini ada enggak ke zaman Nabi? Ada enggak? Enggak ada isim marfu di zaman Nabi? Ada. Hah? Falamma qadha Zaidun minha wa tara. Zaidun marfu enggak? Enggak paham nahu. Marfu dia karena Zaidun. Ada enggak yang marfu di zaman Nabi? Ada. Cuman istilah isim marfu ada zaman Nabi? Enggak ada. Berarti nahu bid'ah juga. Hah? Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini adalah alat ilmu alat. Dan saya ulang kembali apa yang sering saya ulang-ulang, bahwa kalau alat sudah semakin banyak keluar, tanda apa? Tanda banyak yang rusak. Makanya kalau di mobil bapak atau di motor tuan-tuan dan perempuan, kalau sudah banyak alatnya, ada obeng, ada kunci dengan segala ukurannya, kemudian ada apa namanya bola lampu serap, kemudian bawa aki serap, itu tanda apa? Tanda banyak yang rusak. Jadi mohon maaf ya, kalau sebagian mengatakan bahwa ilmu itu semakin berkembang dengan banyaknya tulisan, saya mengatakan mungkin saya agak menentang di sini. Ya, saya katakan bukan karena semakin hebat, tidak, kita semakin lemah sehingga perlu banyak alat untuk memahami. Perlu alat. Kalau orang sehat ke rumah sakit, banyak alat dipasang. Semakin parah semakin banyak alat. Kalau bapak sehat paling-paling perlu termometer untuk uji suhu. Terus perlu alat apa namanya, dekanan darah, apa namanya? Hah? Iya, tunggu aku tanya siapa namanya? Saya enggak tahu nama alatnya, tunjukkanlah. Hah? Speedometer. Yang jelas lah bilang kau muslimin dan muslimat. Ya. Kalau masih ada lagi misalnya rusak jantung, dah terpaksa pakai alat detektor pengukur detak jantung. Sesak napas pakai pula alat pengukur saturasi. Iya, apa namanya? Enggak tahu juga. Lihat enggak apa-apa. Antum berarti jarang pakai sehat itu. Jadi kalau semakin banyak alat, itu tandanya semakin banyak yang rusak. Dulu Abu Bakar pakai bahasa Arab perlu belajar nahu? Hah? Tidak perlu dia. Al-kalimatu ala thalathati aqsam, ismun wa fi'lun wa harfun. Al-aslu fil ismi ayyakuna mu'raban, wal aslu fil fi'li ayyakuna mabniyan, dan seterusnya. Ada yang seperti itu? Tidak. Tidak ada dia belajar. Cuman dia ada nggak isim, huruf dan fi'il pada zaman dia? Ada. Mereka lebih hebat dari kita sehingga tidak perlu alat. Kalau kita karena sudah mulai rusak, maka lahirlah ilmu alat itu. Dulu orang baca Quran tak perlu pakai titik, tak perlu pakai baris, tak perlu pakai tanda wakaf ibtida. Apa sebab? Mereka tidak rusak bacaannya. Ketika bacaan kita dah mulai rusak, perlu alat tadi, maka dibuat baris, lalu dibuat titik, ya supaya nanti ba tak terbaca tak.
Ya, iya tak terbaca tak. Kan sama begini semuanya. Jadi ketika ada mulai rusak, lahirlah itu. Nah, ketika tauhid orang mulai rusak, dengan apa? Dengan dalil-dalil yang tidak menjadi dalil, maka perlu istilah-istilah baru yang namanya ilmu akidah. Ilmu akidah, karena di seberang ada ilmu kelam. Ilmu kelam. Ya, kalau salah dosis bisa bikin gila katanya. Iya, Mas. Iya, kalau tidak semua orang bisa ini. Kalau Al-Quran kan semua orang bisa bacanya. Tidak ada orang yang gila gara-gara baca Quran. Tapi kalau dengan ilmu itu banyak yang hilang, yang bilang akal, berarti bagus enggak itu? Selama semakin belajar semakin hilang akalnya. Bagus? Enggak. Karena induk semangnya ilmu itu seperti Sokrates, dengan terus terang dia katakan, allazi a'lamuhu jayyidan anni la a'lamu syai'an. Yang saya ketahui dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak mengetahui sesuatu apapun. Gurunya Acu Aristoteles mengatakan bahwa segala yang ada ini mesti ada pencipta. Tapi siapa dia, Cu? Dia tahu menyebutnya faktor X. Tidak tahu dia siapa pencipta itu. Faktor X. Makanya X itu jadi inisial bagi setiap yang tidak dikenali. Jelas? Setiap yang tidak dikenali. Ditemukan orang yang tidak dikenal, namanya Mr. X, ya, atau Mrs. X. Ditemukan apa lagi? Rumus yang tak dikenal, maka dibuat X. Nah, dan seterusnya. Pokoknya XX itu sesuatu yang tak dikenal. Hebat dia dengan ilmu itu? Hebat dia? Enggak, dia tidak kenal siapa pencipta. Padahal kita sudah dengan senang sekali tinggal baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu kita Rabbul Alamin siapa? Allah. Dari mana kita tahu? Dengan logika? Dengan logika? Tidak, logika tidak sampai dengan wahyu ilahi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lahirnya istilah ini bukan karena kita hebat, cuman perlu alat di saat kita sudah mulai akidah, sudah mulai banyak yang rusak. Nah, yang mau diobati mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan sembuh. Dan kadang-kadang ada istilahnya, kalau di daerah kami namanya istilah obatnya melawan. Ada istilah obatnya melawan. Betul. Tidak bisa terima olehnya. Karena apa? Saya mengistilahkan karena lambat ngaji seperti orang lambat makan. Lambat makan kembung masuk angin. Diisi salah, tak diisi lebih salah. Diisi dia akan muntah. Untunglah kalau tidak muntah, dia buang angin saja. Tapi kalau muntah-muntah, jadi jelas lama tak ngaji Al-Quran dan hadis, ngaji biasa dengan logika, akhirnya apa yang terjadi? Tidak masuk Al-Quran dan hadis. Pasalnya apa? Ditolak oleh logika tadi. Jelas? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat perlu kita mengembalikan ilmu kita kepada yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang mulus perjalanannya? Enggak. Ingat sajalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang Makkah yang sejak awal mengakui kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika Nabi sudah mulai berdakwah ini, hilang hebatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dari al-amin menjadi al-kazzab. Ya tak? Dari orang yang at-tahir menjadi orang yang majnun, menjadi kahin dan seterusnya. Dia anggap Nabi jadi dukun, anggap jadi dukun dan sebagainya. Allah musta'an.
kaum muslimin dan muslimat. Nah, subhanallah, azan lah dulu nak? Atau tidak pakai azan? Cukup azan itu aja. Baik. Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidah. Adapun bagian yang pertama, sekali lagi saya katakan, ini pembagian sudah ada sejak zaman Nabi SAW, karena diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah,
Al-qismul awal tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa maknanya tauhidur rububiyah? War-rabbu, ar-rububiyah berasal dari kalimat rabb. Ar-rabbu dalam bahasa Arab maknanya adalah al-malik, huwal malik, yaitu yang memiliki. Ini sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya ya. Al-Malik sepertinya Rabbul Baiti, maknanya adalah Malikul Bait. Rabbus Sayyarati yakni Malikus Sayyarah, pemilik rumah dan pemilik mobil, maka disebut Rabbu. Kemudian Ar-Rabbu juga dengan mana As-Sayyid, yaitu Tuan. Maka masuk dalam salah satu dari nama Allah Taala adalah As-Sayyid. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi mengatakan innallaha huwas sayyid. Allah adalah As-Sayyid, yang menjadi tuan. Wal mudabbir, demikian juga dengan maknanya al-mudabbir, yang mengurus. Man rabbu hadzal amr, siapa yang mengurus urusan ini. War-raziq, dan juga dengan makna yang memberi rezeki dan lain-lain. Sedangkan maknanya dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah at-tasdiqut tam, yaitu membenarkan secara sempurna, tidak ada keraguannya. Wal i'tiqadul jazim, meyakini dengan pasti. Alladzi la yusawiruhu syakkun, tak masuk sedikit pun ke dalamnya keraguan. Wala yudakhiluhu dhannun, bahkan tak masuk juga dugaan. Ya, annallaha ta'ala huwal mutafarrid bil khalq, yang diyakini dengan sempurna itu, yang diyakini dengan pasti itu, bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang menciptakan. Warizq, dan yang memberi rezeki. Wattadbiri, dan yang mengatur alam raya ini dengan segala sistemnya. Wal ihya, menghidupkan. Wal imatati, mematikan. Wa bi ma'rifatil ghaib, dan yang satu-satu mengetahui yang gaib. Wa bi taqdiril umur, dan yang menetapkan dan menentukan segala urusan. Kabiriha, baik yang besar, wa saghiriha, ataupun yang kecil. Jaliliha wa daqiqiha, yang besar maupun yang halus. Khairiha wa syarriha, yang baik maupun yang buruk. Jadi mesti kita yakini dengan sempurna dan pasti, tak ada ragu sedikit pun, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang berrezeki, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang mengetahui yang gaib, mentakdirkan segala urusan, kecil, besar, dan seterusnya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala al-murabbi li khalqihi ajma'in, dan bahwasanya Allah lah yang memelihara, mendidik dan menjaga makhluk-makhluknya semua. Dengan apa? Bini'amihi dhahirati wal batinah, dengan nikmat-nikmatnya yang nampak, ya, seperti makanan, minuman, rumah, sandang, pangan, papan, dan seterusnya, ya. Kemudian dengan SDA, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak ini. Nah, Allah yang menjaga mereka dengan nikmat-nikmat yang nampak itu. Ya, Allah jaga kita. Kalau sendiri tidak ada yang menolong, tidak bisa kita, karena kita diciptakan makhluk sosial secara tabi'i, secara fitrah. Tidak enak hidup sendiri. Kalau tidak percaya, coba isolasi nanti. Nah, banyak yang was-was setelah isolasi, banyak yang trauma gara-gara isolasi ini. Oleh sebab itu,
Hidup sendiri itu tak sedap. Makanya pandai-pandailah hidup bersama. Ini dakwah nak bersama juga, tapi seperti nak sendiri aja. Pas makan nak mansur, makan surang. Iya. Ya kan manang surang. Itu kan tak bagus. Hah? Mendapek surang kok mansur nih, Masya Allah. Banyak kepanjangannya ya. Mansur makan surang, mendapek surang. Tahu lah? Menimbo surang, menangguk surang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dengan nikmat yang zahir wal batinah, dan nikmat yang tidak nampak, yang batin, seperti iman, Islam, keyakinan, akidah yang benar. Ini nikmat. Kalau bukan karena akidah yang benar, subhanallah, antum akan di hari-hari tertentu ambil, mohon maaf, akramakumullah, ambil tai sapi antum lumuri ke muka, ya tak? Hah? Atau antum nanti akan berangkat di depan syahya sebagai syekh. Ya kan? Tapi alhamdulillah Allah beri kita akidah. Ini nikmat luar biasa, bahwa tak boleh rukuk dan sujud kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala, atau yang Allah perintahkan kita sujud kepadanya. Ya, sebab yang terlarang kalau Allah yang perintahkan jadi disuruh. Jelas? Kalau itu perintah Allah. Ketika malaikat disuruh sujud kepada Adam. Nah, karena itu perintah Allah, kita ikuti. Tetapi ketika dilarangnya, bahkan Nabi katakan, "Law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amaltul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau boleh saya menyuruh seseorang sujud kepada seorang manusia lain, pasti aku suruh istri sujud pada suami. Tapi tidak boleh sujud, karena sujud hanya menurut perintah Allah tabaraka wa taala. Tidak usah takwil lagi, berdalih lagi lah. Tidak, ini sujud bukan ibadah, ini sebagai penghormatan. Nabi larang. Antum tidak coba juga mengingkari larangan Nabi alaihissalam. Tidak, saya sujud bukan untuk beribadah, tidak, kan dilarang. Asalnya sujud tidak boleh kecuali kepada, soal hukumnya apakah syirik atau tidak itu urusan lain, berbeda ulama dalam menafsirkannya. Selama tidak berniat sujud beribadah, dia tidak syirik. Yang jelas kita sekarang dilarang, jangan buat, selesai. Ya nak bakoy juga menang. Iya, nak menegakkan benang basah itu. Benang kering aja payah ditegak-tegakkan, apalagi benang basah. Kecuali itu pakai lilin negakkannya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini nikmat al-batinah yang tak nampak, tetapi terasa, nikmat akal. Untung kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau nak jadi wali tak perlu gila dulu. Ya, cukup dengan mengaji yang benar, diamalkan, bertakwa dalam setiap amalan kita, insya Allah langsung jadi wali. Antum tak mau jadi wali? Wali itu tak mesti punya keramat, tak mesti punya karamah. Kita ini semuanya wali Allah Ta'ala. Hah? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina, sambung ayatnya, allazina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, para wali Allah itu, ya, awliya Allah, tidak perlu takut, tak perlu gentar. Jelas? Tak perlu takut, tak perlu gentar. Siapa mereka? Allazina amanu, orang-orang beriman, wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa. Jadi tidak mesti wali itu punya karamah. Ini kalau dimestikan punya karamah, nanti akhirnya untuk lemu dia, untuk supaya nampak punya keramat. Karamah itu tidak dituntut, tak diwariskan. Bisa saja datuknya waliur rahman, cucunya jadi walius syaitan. Bisa aja. Tidak bisa. Pokoknya asal keturunan kiai langsung jadi kiai, tidak bisa. Jelas tak? Ya, kalau enggak anak Nabi Nuh alaihissalam jadi kiai dia. Jadi kiai? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Enggak ada, enggak bisa diwariskan. Baik, ini nikmat yang batinah.
wallati minha irsalur rusul, yang diantaranya nikmat yang nampak dan tak nampak itu adalah diutusnya para rasul, wal anbiya, dan para nabi, li hidayatim ila tauhidi wa dinillahil qawim, untuk menunjukkan kepada mereka ini agama tauhid dan ini agama Allah yang lurus itu. Makanya siapa yang mencari petunjuk seperti kata Umar bin Khattab kepada selain Nabi, selain Al-Quran dan hadis, maka dia bertambah sesat, bukan bertambah dapat hidayah. Karena hidayah itu di sini, Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta la yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya nanti orang tak lagi menghujat Allah karena sudah diutus para rasul. Antum beralasan nanti tidak sempat beribadah, tidak sempat nuntut ilmu akidah yang benar dengan alasan sibuk misalnya, ya mengurus jadi presiden misalnya kan, ya Allah utus pula Nabi yang jadi raja super sibuk. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sebagai pemimpin tertinggi, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada raja kan? Ada. Antum bilang nanti karena sakit tidak bisa beribadah, maka Allah utus pula rasul yang sakit bertahun-tahun. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Hah? Ini gara-gara menggalih, nah, dengan alasan tidak bisa beragama dengan baik, maka Allah utus pula para rasul yang ahli. Nah, misalnya Nabi Daud ahli pandai besi, Nabi Yusuf sebagai menteri besar. Apa lagi? Hah? Enggak, Pak, menteri besar. Nah, ya, menteri utama itu. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Saya ustaz miskin jadi tukang jahit cumanya kan. Maka ada nabi yang juga pandai menjahit. Nabi nama ayah sih. Nabi Idris takut nyebut nama ayahnya. Iya. Kalau dulu kalau tersebut nama ayah digigit sampai. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Seluruh profesi rasul ada, seluruh profesi manusia itu ada pada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi ada hujah lagi. Jelas? Oh, di kampung kami kan banyak orang Baga, jadi tidak bisa kami nanya. Nabi Musa kuat kan? Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir. Nah, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang lain. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermujadalah dengan Namrud, Ibrahim kan mengatakan, coba, alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk iz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ingatlah, apa kalian tidak perhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim alaihissalam tentang Rabbnya, ketika Ibrahim mengatakan Rabb saya yang bisa menghidupkan dan mematikan. Dijawabnya ana uhyi wa umit. Kalau Tuhan kamu bisa hidupkan matikan, saya juga bisa. Cuman dia tidak paham. Dia tidak paham bahwa menghidupkan yang mati, yang dihidup. Kalau dia tidak, dipanggil dua orang rakyat jelatanya, satu dibunuhnya, satu dilepasnya. Yang begini ini perlu juga diperpanjang debat dengan dia lagi. Makanya Ibrahim keluarkan kata pemungkas, Rob saya Pak Rajo, ya Rob saya menerbitkan matahari di timur. Nah, sekarang ayo coba terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar, patah lidah orang kafir itu. Ya kalau tadi mungkin boleh juga lah ya. Nah, sekarang coba datangkan matahari dari barat. Kan tidak bisa lah. Hanya Allah yang bisa. Karena pada hari itu kiamat dunia.
Ya kan, kalau sudah dari barat terbitnya kiamat, tidak ada lagi tobat. Maka bertobat sekarang, jangan tunggu-tunggu dulu terbit matahari dari barat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Rabbmu maha melihat apa yang engkau kerjakan. Ali Imran 156. Kemudian Allah berfirman, wa qala azza min qail, Allah juga berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak binatang melata. Kan banyak binatang melata. Mereka lahir tak membawa rezekinya. Dalam pertemuan sebelumnya kita sebutkan salah satu contoh keajaiban rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya. Masih ingat cerita 4 pekan yang lalu? Burung gagak, Masya Allah, jazakallah khairan. Burung gagak ketika anaknya menetas, dia tak mau mengakui sebagai anaknya. Sebab anaknya sekarang tak hitam kayak dia. Curiga dia ini bukan anak. Jadi dia terlihat dari jauh aja. Tak mau dia nyusui enggak ya. Tak mau dia kasih makan anaknya. Ini anak takut dia seselingkuhan. Allah musta'an. Padahal telur kan dari dia. Kan belum ada bulunya. Lalu Allah datangkan ulat-ulat yang suka sarang burung gagak itu. Nah, anak burung gagak suka budak balah ulat itu. Kalau antum tidak percaya silakan teliti sendiri. Saya dapat dari orang ahlinya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini keajaiban. Maka Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang berrezeki untuk kalian, untuk mereka dan kalian sendiri. Maka kata umat Islam, orang beriman tak boleh kalah oleh burung. Makanya Allah, Nabi sebutkan perumpamaan tawakal itu seperti burung. Law anna ahad walau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Ya, andainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah pasti akan beri kalian rezeki seperti mana Allah beri burung rezeki. Tapi gimana? Lepas subuh tarik selimut. Burung. Habis apa? Pas habis subuh tarik selimut dia. Enggak, taghdu khimasan. Pergi berangkat pagi-pagi lagi. Makanya burung tu pagi-pagi dah berkicau dia. Ya, gembira dengan datangnya pagi mencari rezeki. Baru dalam keadaan lapar dan nanti wataruhu bitanan, sore harinya sudah kenyang. Iya. Untunglah burung itu tak ada rekening di bank. Nah, itu aja. Jadi tidak risau dia. Kita kan kalau ini karena punya rekening, baru kling 2 menit, habis itu kling lagi. Pertama kredit 3 juta, habis itu kling lagi debit 2.998.500. Tinggal saldo 150 rupiah. Allah Ustaz. Ini gara-gara SK banyak yang sekolah. Merantau namanya itu. Enggak, SK disekolahkan lagi, diisolasi. Jadi masuk asyirah kiram. Ada sebagian yang ini yang agak nakal dikit ya. Jadi pas ditunggunya tanggal, dia tahu tanggalnya tanggal 1 kan. Jadi ditunggu dekat ATM. Pas kling masuk kredit, langsung ditariknya. Akhirnya orang pun bingung, enggak bisa lagi menarik gitu. Allah musta'an. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT manusia. Jadi Allah yang beri rezeki. Ini Allah beri contoh makhluk yang lemah, dabah, binatang melata. Apalagi kalian yang Allah berikan nikmat yang besar. Wa qala ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah hai Muhammad,
Ini perintah ke Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kepada siapa dikatakan? Kepada orang-orang kafir Quraisy di masanya. Apa katanya? May yarzuqukum minas sama. Siapa sebenarnya yang memberikan rezeki kamu dari langit? Ya, sejak awal sudah sebutkannya minas sama. Rezeki itu datang dari langit. Antum bersetigang juga menolak Allah di langit gitu. Padahal rezeki antum turun dari langit gitu. Subhanallah. Tetap juga bersikeras. Kata Imamul Qayyim 2000 dalil lebih dalam Quran dan hadis tentang Allah di langit gitu. Akalah gara-gara akal sebagian orang tadi yang sumbernya, yang guru besarnya saja tidak tahu siapa Allah. Disebut faktor X. Itu pula yang kita adopsi dan menjadikan sebagai landasan pokok dalam berkeyakinan. Alangkah ruginya kita kaum muslimin dan muslimat meninggalkan ayat-ayat Al-Quran yang jelas dan menjelaskan, hadis-hadis Nabi yang jelas dan terang, lalu kita pindah ke yang kelam-kelam. Tapi memang kalau biasa dalam kolam dikasih lampu silau, dikasih lampu silau, maka jangan terlalu lama di tempat kelam. Iya, coba-cobalah ke tempat terang. Nah. Jadi qul may yarzuqukum minas sama'. Katakan nanti jawabannya kan ada nanti. Siapa yang beri kamu rezeki dari Allah? Jawaban mereka fasayaqulun Allah. Allah katanya. Makanya orang-orang sahabat ketika dia ada masuk Islam, dia ingat kisah-kisah masa jahiliyah dulu lagi. Ada yang bertanya sahabat ke sahabat yang lain, kamu dulu masuk kita jahiliyah, berapa Tuhan yang kau sembah? Katanya. Dia bilang saya beribadah ke 6 Tuhannya. Terus di mana itu katanya? 5 di bumi katanya, 1 di langit. Terus ketika dalam suasana sempit dan pelik, sulit, kamu berdoa ke yang mana? Kalau waktu itu saya berdoa ke yang di langit. Kan agak kontras dengan kita hari ini sedikit. Ya, kalau dalam kondisi sulit ya ingat guru ya, jangan ingat. Kan ada yang pesan gitu. Waktu sempit ingat guru supaya kasyaf nanti. Enggak tahu tuan-tuan ya, alhamdulillah untung enggak tahu. Nah. Kalau nanti dalam kondisi sulit ingat guru. Padahal orang jahiliyah dulu lebih hebat. Kalau dalam kondisi sulit hanya ingat Allah, guru-guru itu lupa dia. Sebab hanya yang bisa meluluskan itu hanya Allah tabaraka wa taala. Kita hari ini dalam kondisi sulit bukan ingat Allah, tapi sebagian ingat gurunya, ingat kiainya, ingat suhunya supaya menyelamatkan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, qul may yarzuqukum minas sama', siapakah yang beri rezeki kamu dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Rezeki dari langit dan dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, menghidupkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur alam, yang mengatur seluruh urusan. Fayaquluna Allah, mereka berkata Allah. Berarti orang-orang jahiliyah dulu sudah mengakui tidak Allah sebagai pengatur? Sudah. Allah yang menghidupkan dan mematikan? Sudah. Mereka mengakui. Oleh sebab itu tinggal Nabi mengatakan afala tattaqun. Kalau kalian paham itu, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak bertakwa? Apa itu takwa? Menerima perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kalian sudah tahu, kenapa kalian pindah lagi ke hantu-hantu ini? Kan mereka nyembah hantu. Kan yang disembahnya hantu-hantu kan? Iya, hantu-hantu. Kenapa kalian tinggalkan Allah? Bukankah kalian menjawab? Jujur mereka jawab. Jujur mereka jawab. Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Terus kenapa lagi kalian
menyembah selain Allah. Nanti dijawab dalam ayat yang lain, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah sebenarnya pada mereka. Pada hakikatnya kami hanya mendekatkan diri pada Allah, tetapi melalui mereka. Berarti mereka beribadah pada Allah, beribadah, tetapi tidak mau langsung kepada Allah, tidak pede dia. Ya, padahal sudah ada jalur khusus. Kalau tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat, kalau tuan-tuan bisa langsung ketemu Pak Gubernur, ini jalur utama. Habis itu ada jalur lewat asisten 1, asisten 2 dan seterusnya. Antum pilih yang mana? Hah? Kenapa langsung? Takut dipotong bantuannya ya? Kaum muslimin dan muslimat, kenapa antum pakai perantara lagi? Jelas? Nah, ini yang mau diperbaiki oleh Nabi SAW. Iya. Daripada kalian bertawassul melalui mereka, memberikan ibadah-ibadah kalian kepada mereka, maka berikanlah ibadah itu langsung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka berdoalah hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni, berkata Rabbmu, berdoalah kalian kepadaku. Kenapa mesti melalui selain Allah tabaraka wa ta'ala? Walaupun tidak semuanya dihukum syirik, tetapi setidaknya dihukum tidak sunnah. Ya, kalau sebut bid'ah tuan-tuan marah. Ya, kalau tidak disebut nanti bid'ah, karena bid'ah ada yang hasanah masalahnya. Maka saya bilang tidak sunnah, lebih halus. Tapi halus kasar tuh. Halus kasar itu. Ya, jadi halus tapi kaum muslimin tidak sunnah. Sebab tadi syahadat kita Muhammadur Rasulullah menghendaki kita tak beribadah kecuali dengan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kalau tidak, rusak syahadat ini. Sebagaimana beribadah kepada syirik merusak syahadat la ilaha illallah, syirik dan muqaddimahnya merusak syahadat ini, maka beribadah dengan selain sunnah Nabi merusak syahadat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, semoga jalan ini semakin terang bagi kita dan semakin lapang dada kita untuk mengikutinya. Ya, sebab Allah yang katakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima al-Islam. Al-Islam, Islam yang dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pakai al-Islam, tidak ada Islam Nusantaranya, tidak ada Islam Kanadanya, tidak ada Islam futuristiknya, tidak ada Islam inklusifnya, tidak ada Islam eksklusifnya, Islam murni, Islam jamaah dan sebagainya. Yang ada adalah al-Islamu, Islam yang dikenal zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Caranya dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Sebab Al-Quran sudah terang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang. Untuk apa lagi? La yazighu anha illa halik, tak ada sedikit pun yang melenceng kecuali binasa. Oleh sebab itu jangan merembes-rembes ke tepi-tepi. Sebab yang merembes ke tepi-tepi cenderung tantuk ke tembok, nanti terpelanting atau terperosok ke jurang kalau tidak ada temboknya. Oleh sebab itu jalanlah di jalan yang tengah, ikut jalur. Kalau kecepatan tinggi jalur cepat, kecepatan sedang jalur tengah, kecepatan lambat jalur kiri. Nak berhenti darurat, berhenti di bahu jalan. Ya, yang boleh berhenti di situ dan segera menghubungi keamanan jalan. Ya, jangan diam-diam sendiri nanti. Ya, hubungi
Kalau ada yang ragu, ada yang rusak dia berjalan, tanyakan kepada ahlinya. Jelas? Alhamdulillah. Dan jangan sembarangan jangan sembarangan menghukumi. Itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Sebab masalah kadang-kadang kaum muslimin muslimat kalau hanya main kira-kira bahaya. Saya pernah naik mobil kencang di jalan tol, bukan jalan tol ya, ring roadnya Madinah itu. Ya kami kalau lambatnya paling-paling lari 100 tuh lambat. Nah, ya. Jadi orang kencang-kencang sana Pak. Nah, jadi pas di jalan di jalan itu pas ada exitnya, dia motong kita dari sini, kan salah itu sebenarnya. Ada teman komentar orang Aljazair, orang Suriah, dia bilang, Masya Allah, kencangnya si Soleh Suhaimi bawa mobil katanya. Saya lihat tadi dalam mobil hanya satu orang, si Soleh Suhaimi buta. Syekh, masa si Soleh bisa bawa mobil? Saya bilang, orang buta bisa bawa mobil? Oh iya ya katanya, lupa dia. Dia rupanya mengira, karena warna mobilnya sama dia tidak hafal nomornya. Maka jangan main kira. Jelas? Jadi antum harus pelajari betul jalan antum, jangan mengukur jalan orang, nanti salah ini. Ya, pas jalur cepat antum lambat jalannya, tak pas. Per jalur lambat jalannya kencang juga tak bagus. Maka di saat itulah, disinilah pentingnya fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang berilmu kalau kalian tidak berilmu. Sebab apa? Karena tidak sedikit gara-gara kita tidak tahu menghukumi sesuatu tidak ada. Nah, itu salah besar kita. Sesuatu yang tidak kita ketahui kita bilang nggak ada. Jelas? Nah, itu bahaya. Maka seorang sekelas Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i tidak berani mengatakan tidak ada. Dia paling bilang la a'lam. Saya tidak tahu. Dia bilang nggak tahu. Dan itu lebih selamat daripada mengatakan tidak ada sama sekali. Makanya ketika beliau menyebut la a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunani, saya tidak mengetahui satupun ulama yang berilmu tentang sunnah-sunnah Nabi, yuhitu bi jami'is sunan, yaitu mengetahui seluruh sunnah Nabi. Ini Imam Syafi'i bilang, Pak, di zamannya dia bertemu dengan Imam Malik, bertemu dengan Imam Ahmad, bertemu dengan Sufyan bin Uyainah. Jelas? Tapi dia katakan saya tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang alim tentang sunnah Nabi menguasai seluruh sunnah. Sebab kalau dia kuasai seluruh sunnah, maksum tak dia? Maksum tak? Maksum tak? Seperti Nabi dia. Makanya tak satu pun yang menguasai seluruh sunnah. Oleh sebab itu jangan dijadikan ustaz sebagai patokan kita. Tidak. Jangan dijadikan masjid sebagai patokan sunnah atau tidaknya. Tetapi jadikanlah ilmu. Ilmu. Maka Imam Syafi'i katakan saya tak mengetahui satu pun ulama ahli sunnah yang berilmu tentang sunnah Nabi menguasai seluruh sunnah Nabi. Di antara mereka ada yang menguasai sebagian besarnya, ada yang menguasai setengahnya, ada yang sebagian kecilnya. Lalu ilmu mereka ini dipadukan sehingga tak satu pun sunnah yang hilang. Dan ini sangat gampang gitu. Buat aja absen sekarang. Ayo kita kumpulkan seluruh ustaz nanti. Kita kumpulkan seluruh ustaz yang ada di Indonesia. Tidak usah Pekanbaru dulu, ya. Kumpulkan berapa sunnah yang dia hafalkan, berapa sunnah yang dia tahu, berapa sunnah yang dikuasakan, berapa sunnah yang dia laksanakan. Oleh sebab itu, maka kita tidak katakan, oh tidak, kata Ustaz Dasman tidak sunnah. Jangan. Saya hanya berani mengatakan saya tidak mengetahui dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada yang tahu, kita tinggal menerima jazakallah khairan. Jelas? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang ini menjadi matabbah, menjadi tanjakan dalam dakwah yang kadang-kadang membuat orang-orang yang membenci dakwah sunnah ini menjadikan sebagai alat olok-olokan. Ya, ngaji Rabu, Kamis potong celana,
hari Jumat dipanjangkan jenggot, Sabtu jadi mufti. Allah musta'an. Ini kan olo-olo. Semoga Allah memaafkan. Ya, semoga Allah memaafkan. Masa bisa ngaji Rabu, Kamis potong celana, Jumat berjenggot. Habis itu Sabtu jadi mufti. Tidak baguslah memperolok-olok sunnah Nabi dengan cara yang tidak elegan seperti ini. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni siapapun yang mengatakannya. Semoga Allah SWT memberikan hidayah, menunjukkan yang hak itu hak dan berikan kekuatan mengikutinya, dan yang batil itu batil dan diberikan kekuatan untuk meninggalkannya. Mohon maaf dan terima kasih, tidak ada pertanyaan, waktu udah malam. Ya, itu malam. Kita jumpa insyaallah 2 pekan ke depan dengan izin Al-Karim Ar-Rahman. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.